Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anini. Kita akan kembali lagi belajar matematika pengangkatan materi vektor. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi vektor untuk dimensi 2. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang vektor dimensi 3. Mari kita mulai ya. Nah, pada materi vektor dimensi 2 kemarin kalian ingat ya, untuk notasinya hanya terdiri dari dua buah angka atau satuan I dan J saja. Namun di vektor dimensi 3 ini ada 3 elemen, ada 3 angka, di mana 3 elemen tersebut merupakan elemen I, J, dan K. Nah, kalau kalian ingat di vektor dimensi 2 apabila digambarkan pada grafik diagram Kartesius itu hanya dua sumbu, terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Namun pada vektor dimensi 3 ini ada 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Ini kalian kalau bayangkan ini itu seperti gambar ruang ya, atau dimensi 3. Nah, untuk vektor dimensi 3 ini ada beberapa notasi. Notasinya hampir sama dengan yang vektor dimensi 2. Bedanya cuman di vektor dimensi 3 ini ada 3 elemen. Nah, kita lihat di sini contoh vektor OA ya. Vektor OA X1 Y1 Z1 atau juga bisa dituliskan dalam vektor baris ya. Yang ini vektor kolom ya, ingat ya. Terus yang ini vektor baris. Vektor barisnya mendatar X1 Y1 Z1 atau juga bisa dituliskan dalam bentuk X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Untuk vektor OB juga sama ya, X2 Y2 Z2. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom. Nah, kalau dituliskan dalam vektor baris mendatar seperti ini. Lalu apabila ditambahkan dengan IJK menjadi X2I tambah Y2J ditambah Z2K. Seperti ini ya. Notasinya hampir sama dengan yang vektor dimensi 2 ya. Tetapi untuk dimensi 3 ini ada 3 elemen karena dia dalam ruang. Baik, selanjutnya untuk operasi vektor, penjumlahan dan pengurangan. Hampir sama dengan yang vektor dimensi 2 ya. Kita lihat contoh di sini dulu. Apabila diketahui vektor A-nya adalah negatif 2, 5, 3, lalu vektor B-nya 3, 1, negatif 2. Vektor A ditambah vektor B, maka elemen-elemen yang letaknya sama kita jumlahkan. Jadi negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1, 5 ditambah 1 hasilnya 6, lalu 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1. Begitu juga untuk pengurangan vektor dimensi 3. Vektor A dikurangi vektor B, elemen-elemen yang terletak itu yang bisa kita kurangkan. Jadi di sini untuk yang baris pertama negatif 2 dikurangi 3 hasilnya sama dengan negatif 5. Lalu 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Terus 3 dikurangi negatif 2. 3 dikurangi negatif 2 sama saja dengan 3 ditambah 2 ya, hasilnya 5. Gampang ya. Selanjutnya untuk operasi dot vektor dan cross vektor. Nah, coba kita lihat di sini. Dot dan cross itu beda ya. Dot dan cross itu artinya dua-duanya perkalian, namun untuk operasinya berbeda antara dot dan cross. Nah, kita lihat contohnya di sini. Untuk vektor A-nya masih tetap sama, negatif 2, 5, dan 3. Vektor B-nya 3, 1, dan negatif 2. Lalu apabila ditanyakan dot vektor, maka cara mengoperasikannya adalah baris pertama dikalikan dengan baris pertama, ditambah dengan baris kedua dikalikan dengan baris kedua, ditambah lagi dengan baris ketiga dikali dengan baris ketiga. Di sini bisa dituliskan negatif 2 kali 3 ditambah 5 kali 1 ditambah 3 kali negatif 2 ya. Lalu hasilnya negatif 6 ditambah 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Itu untuk dot vektor. Jadi untuk dot vektor operasinya dengan menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen yang terletak. Nah, bagaimana dengan cross vektor?
Apabila ditanyakan vektor A cross vektor B, maka untuk operasi perhitungannya adalah, kita tuliskan di sini dulu, negatif 2, 5, 3, cross 3, 1, negatif 2. Nah, kita perhatikan di sini untuk cara perhitungannya, kita tuliskan di sini mendatar IJK lalu garis IJ ya. Di sini untuk vektor A-nya dulu ditulis mendatar ya, negatif 2, 5, 3, kita tuliskan mendatar, negatif 2, 5, 3, berdasarkan urutan IJK-nya, sesuai ya, negatif 2, 5, 3, lalu ditambahkan dengan dua elemen yang depan, tambahkan dengan dua elemen yang depan, negatif 2 dan 5. Begitu juga untuk vektor B, kita tuliskan di bawahnya, 3, 1, negatif 2, kita tuliskan mendatar, 3, 1, negatif 2, lalu ditambahkan juga dengan dua elemen yang di depan, dua elemen pertama, yaitu 3 dan 1 ya. IJK, IJ, kita masukkan masing-masing elemennya, vektor A dan vektor B ya. Sampai di sini sudah jelas kan? Ya baik, selanjutnya untuk operasi perhitungannya, kita perhatikan di sini diagonal yang segaris dari huruf I dulu. Ibu tandai di sini I, J, ya, dan K. Nah, seperti ini. I, J, K. Ini kita jumlahkan, ya. Lalu kita lihat untuk diagonal sebaliknya. Ya, kalau yang dijumlahkan tadi kan dari kiri ke kanan bawah. Nah, sekarang kita lihat diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Ini ya. Ya, ini nanti tandanya dikurangi ya. Jadi ada dua macam diagonal yang dijumlahkan dari sebelah kiri atas menuju kanan bawah, lalu diagonal yang dikurangkan dari kiri bawah menuju kanan atas. Untuk operasinya yang dijumlahkan dulu ya, yang biru dulu kita jumlahkan semua. Jadi ini kita kalikan, I kali 5 kali negatif 2, 5 kali negatif 2 kali I ya. Lalu di sini C kali 3 kali 3 ini ya. Terus kali negatif 2 kali 1 ini. Lalu dikurangi yang merah, jadi yang merah juga sama, ini dikalikan semua, 3 kali 5 kali K, terus ditambah 1 kali 3 kali I, ditambah negatif 2 kali negatif 2 kali J ya. Nah, ini kita jumlahkan, lalu nanti yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan kita kurangkan. Coba kita lihat ya, kita kalikan dulu 5 kali negatif 2 negatif 10i, jangan lupa ya. 3 kali 3 kali J, 9J, negatif 2 kali 1 kali K, negatif 2K, lalu dikurangi dengan 3 kali 5 kali K, 15K, 1 kali 3 kali I, positif 3I, terus negatif 2 kali J, hasilnya 4J. Kita lihat di sini untuk huruf di belakangnya itu berbeda-beda ya. Nah, kalian harus ingat yang bisa dijumlahkan hanyalah yang huruf belakangnya sama ya. Jadi kalau untuk yang I dia hanya bisa dijumlahkan dengan yang sama-sama I. Yang J juga hanya bisa dijumlahkan dengan yang belakangnya J. Begitu juga dengan yang K. Jadi untuk yang ini bisa dituliskan ya. Jadi yang I dulu kita sisihkan. Negatif 10. Di sini positif 3i, tapi di sini ada tanda negatif, berarti negatif kali 3, negatif 3i ya. Terus yang J 9, terus di sini 4 positif kali negatifnya dulu, berarti negatif 4, berarti 9 dikurangi 4J. Lalu yang K juga sama, ditambah negatif 2, yang di sini 15K kali negatif, berarti negatif 15K. Hasilnya negatif 10 dikurangi 3, negatif 13i. 9 dikurangi 4, positif 5J. Lalu negatif 2 dikurangi 15, hasilnya negatif 17K. Ini adalah hasilnya. Begitu ya untuk operasi cross vektor.
Untuk perkalian vektor dengan skalar, jika K suatu bilangan real dan vektor A merupakan vektor, perkalian bilangan real dengan vektor akan menghasilkan suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A. Dimana jika K-nya atau suatu bilangannya itu positif, maka arahnya sama dengan arah vektor A. Lalu jika K-nya atau suatu bilangan realnya itu tandanya negatif, maka arahnya akan berlawanan dengan arah vektor A. Dan jika K-nya atau bilangan realnya itu sama dengan 0, maka dibawalah vektor 0. Untuk sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar, yang pertama, K kali negatif vektor A. Di sini maksudnya K itu adalah suatu bilangan real dan negatif vektor A itu adalah suatu vektor. Untuk penyelesaian soal seperti ini bisa kita ambil contoh, misalkan K-nya itu 2, lalu negatif 5, 3, 2. Ini ya, itu bisa saja kita kalikan vektornya dengan tanda negatifnya dulu menjadi negatif 5, negatif 3, negatif 2, lalu baru masing-masing elemennya dikalikan dengan 2, negatif 10, 2 kali negatif 3, negatif 6, 2 kali negatif 2, negatif 4. Gini ya, atau bisa juga dengan cara cepat. Angka 2 dan negatifnya kita kalikan dulu, jadi negatif 2, vektornya 5, 3, 2, baru masing-masing elemennya dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 kali 5, negatif 10, negatif 2 kali 3, negatif 6, lalu negatif 2 kali 2, negatif 4. Nah, hasilnya sama ya. Jadi terbukti bahwa K kali negatif vektor A sama dengan negatif K kali vektor A sama dengan negatif K kali vektor A. Lalu untuk sifat yang kedua adalah K kali M kali vektor A sama dengan K kali M kali vektor A. Ini K dan M itu adalah suatu bilangan atau sebuah konstanta. Kita ambil contoh di sini, K-nya 2. Lalu M-nya 3, vektornya 2, 3, 5. Coba kita kerjakan dengan mengalihkan yang di dalam kurung dulu. Nah, kalau perkalian vektor dengan skalar ini ingat ya, masing-masing elemennya dikalikan dengan konstanta atau angka yang di depannya. Jadi di sini kita tulis 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 5. Jadi dikalikan lagi dengan 2, jadi 2 kali 3 kali 2, 6, 9, 15. Lalu 2 kali vektor 6, 9, 15, elemen-elemen masing-masingnya dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 6, 2 kali 9, 2 kali 15. Hasilnya 12, 18, dan 30. Atau kalian juga bisa dengan cara yang lebih cepat. Konstanta-konstantanya atau angka-angkanya yang di luar vektor kita kalikan dulu, jadi 2 kali 3. 2 kali 3 dikalikan dengan vektor 2, 3, 5. 2 kali 3 itu kan 6 kali dengan vektor 2, 3, 5. Nah, sama dengan masing-masing elemen yang dikalikan dengan 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 5. Sama dengan 12, 18, dan 30. Nah, hasilnya sama bukan? Untuk sifat yang selanjutnya, K plus minus M kali vektor A. K dan M sama-sama sebuah angka atau konstanta. Kita ambil contoh di sini, 2 ditambah 3 kali vektor A, 2, 3, 5. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan menjumlahkan dua buah angkanya dulu baru dikalikan dengan vektornya, atau masing-masing vektor dikalikan dengan 2 dulu atau dikalikan dengan 3 dulu, lalu hasilnya baru dijumlahkan. Coba kita kerjakan yang ini, 2 ditambah 3 dikalikan dengan vektor 2, 3, 5. Kalau kita jumlahkan dulu berarti 5 kali vektor 2, 3, 5. Lalu masing-masing dikalikan dengan 5. 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 5. Hasilnya sama dengan 10, 15, dan 25.
Ini hasilnya. Nah, apabila masing-masing, jadi bisa ditulis 2 kali vektor 2, 3, 5 ditambah dengan 3 kali vektor 2, 3, 5 sama dengan, ini masing-masing dikalikan dengan 2, jadi 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 5 ditambah 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 4, 6, 10 ditambah 6, 9, 15 sama dengan 10, 15, 25. Sama ya hasilnya ya kira-kira. Selanjutnya untuk sifat perkalian vektor dengan skalar yang keempat, K kali vektor A ditambah atau dikurangi vektor B sama dengan K kali vektor A ditambah atau dikurangi K kali vektor B. Kita tuliskan saja contoh soalnya. K-nya merupakan suatu konstanta atau sebuah bilangan. Misalnya di sini diambil bilangannya 2. Lalu vektor A dan vektor B merupakan vektor yang berbeda elemen. Vektor A elemennya 2, 3, 2. Lalu vektor B-nya 1, 2, 1. Nah, untuk contoh ini bisa kalian jumlahkan dulu yang di dalam kurung baru dikalikan dengan skalar bilangan 2, atau masing-masing dikalikan dengan 2 dulu baru hasilnya nanti dijumlahkan. Coba kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, apakah nanti hasilnya akan sama? Kita lihat ya. Yang di dalam kurung dulu, vektor-vektornya kita jumlahkan dulu. Berarti 2 dalam kurung vektor 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 2 ditambah 1, 3. Nah, setelah sampai di sini, kita kalikan masing-masing elemennya dengan angka 2. Jadi 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 3. Sama dengan 6, 10, 6. Ini hasilnya. Coba sekarang kalau masing-masing elemennya dikalikan dengan 2, atau masing-masing vektornya dikalikan dengan 2. Kita lihat di sini dulu, 2 kali 2, 3, 2 ditambah 2 kali 1, 2, 1 sama dengan, ini masing-masing elemennya kalikan dengan 2, berarti 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 2 ditambah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 1 sama dengan 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4 ditambah 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. Hasil akhirnya 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 4, 10, 4 ditambah 2, 6. Nah, hasilnya sama bukan? Nah, inilah sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Silahkan kalian catat pada buku catatan kalian masing-masing ya. Untuk selanjutnya, menghitung panjang vektor dimensi 3. Nah, seperti yang sebelumnya telah dipelajari pada dimensi 2, untuk menghitung panjang vektor, kita lihat di sini, kalau diketahui vektor A-nya 2i ditambah 5j ditambah 7k, dan vektor B-nya 4i ditambah 2j ditambah 2k, maka untuk mencari vektor AB, yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi vektor B dikurangi vektor A ya. Vektor B-nya 4i ditambah 2j ditambah 2k apabila kita tuliskan dalam vektor kolom menjadi seperti ini, 4, 2, 2. Lalu dikurangi vektor A. Vektor A-nya 2i ditambah 5j ditambah 7k. Kalau kita tuliskan dalam vektor kolom bisa dituliskan 2, 5, 7 seperti ini ya. Jadi untuk vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. 4, 2, 2 dikurangi 2, 5, 7 ya. Elemen-elemen yang seletak bisa kita kurangkan. Jadi di sini 4 kurangi 2, 2 kurangi 5, negatif 3, 2 dikurangi 7, negatif 5. Jadi untuk vektor AB hasilnya sama dengan 2i dikurangi 3j dikurangi 5k. Begitu juga untuk mencari vektor BA. Vektor BA bisa dicari dengan mengurangkan vektor A dikurangi vektor B. Nah, vektor A-nya tadi ini ya,
257 dikurangi vektor B 422. Hasilnya 2 dikurangi 4 negatif 2, 5 dikurangi 2 3, 7 dikurangi 2 5. Jadi untuk vektor BA bisa dituliskan negatif 2i ditambah 3c ditambah 5k. Gitu ya, sama dengan vektor dimensi 2 yang sebelumnya. Nah, untuk mencari panjang vektor A, ingat untuk mencari panjang vektor yaitu dengan mengakar jumlah dari kuadrat masing-masing elemennya. Vektor A elemennya 2, 5, dan 7. Kita kuadratkan lalu dijumlahkan, setelah itu hasilnya diakar. Jadi untuk mencari panjang vektor A bisa dicari dengan akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hasilnya akar 78. Untuk mencari panjang vektor B juga sama. Jadi akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 24. Nah, untuk mencari panjang vektor AB tadi sudah kita dapatkan koordinatnya 2i, negatif 3c, negatif 5k. Jadi untuk mencari panjang vektor AB, akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan akar 38. Begitu juga untuk mencari panjang vektor BA, akar negatif 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya akar 38. Gitu ya. Untuk mencari panjang vektor dari penjumlahan dua buah vektor, nah, misal di sini sudah diketahui jumlah dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 679 atau 6i ditambah 7c ditambah 9k. Nah, untuk mencari panjang vektor berarti elemen-elemennya kita kuadratkan lalu dijumlahkan, setelah itu kita akar ya, seperti rumus yang sebelumnya. Jadi kalau ditanyakan panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya akar 166. Atau cara 2 juga bisa menggunakan cara akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini hanya untuk menghitung soal yang diketahui sudutnya, besar sudutnya ya, menggunakan cara yang ini. Nah, bagaimana kalau pengurangan dua vektor? Vektor A dikurangi vektor B. Hasilnya ini negatif 2, 3, 5. Untuk mencari panjang vektor A dikurangi vektor B menggunakan rumus yang sebelumnya. Akar negatif 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya akar 38. Atau apabila diketahui sudutnya, maka kalian bisa mencari panjang vektor pengurangannya dengan akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali vektor B dikali cos theta atau sudutnya. Ya, ini khusus untuk yang sudah diketahui sudutnya. Baik, sekian penjelasan Bu Ani tentang vektor dimensi 3. Apabila ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh kalian tulis pada kolom komentar atau japri via WhatsApp ya. Baik, sekian dulu. Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.